Selamat datang di Talk Show Suara ASN. Hari ini kita akan membahas fenomena terkait KTP digital sudah ada nih, tapi mengapa ya fotokopi KTP masih menjadi persyaratan? Kita akan mendengarkan pendapat dari tim pro dan tim kontra, tim pro yang diwakili oleh Saudari Olivia dan Saudari Rini, serta tim kontra yang diwakili oleh Saudara Juan dan Saudara Fauzan. Mari kita mulai dengan Saudari Olivia. Bagaimana menurut Anda tentang digitalisasi KTP ini? Apa ya manfaatnya untuk Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Novi. KTP digital adalah contoh pengelolaan ASN yang baik dalam transformasi birokrasi. Dengan sistem ini, verifikasi data lebih cepat, mengurangi antrian, dan mengurangi risiko pemalsuan. Ini menunjukkan upaya yang baik untuk efisiensi dan validitas data di Indonesia, meskipun masih ada tantangan di lapangan. Contoh lainnya, penggunaan sistem online untuk pendaftaran KTP digital di beberapa daerah juga sangat positif. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, yang dapat mempercepat proses dan mengurangi kerumunan di kantor. Saya kembalikan Mbak Mufi. Baik, kepada Saudara Juan dari tim kontra, menurut Anda apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Saudari Olivia? Baik, terima kasih Mbak Novi dan Mbak Olive ya. Ya meskipun ada niat baik ya dari digitalisasi KTP tadi, kenyataannya banyak masyarakat yang masih diminta untuk membawa fotokopi dokumen gitu. Meskipun KTP itu udah ada yang digital. Ini menunjukkan ketidaksiapan instansi dalam menerapkan sistem digital secara menyeluruh. Contoh lainnya adalah proses pengajuan KTP digital yang sangat lambat di beberapa daerah. Warga harus bolak-balik ke kantor Dukcapil karena data mereka tidak tercatat dengan benar di sistem yang menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan. Hmm, Baik, itu tadi penjelasan dari tim pro dan tim kontra. Kita lanjutkan untuk membahas solusi dan strateginya nih. Dari Saudari Rini, dari tim pro, apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat implementasi KTP digital di seluruh Indonesia? Ya, baik. Yang pertama itu kita perlu mempercepat pelatihan untuk petugas Dukcapilnya ya. Dan kemudian juga kita harus memperbaiki infrastruktur teknisnya. Nah, percepatan ini nih penting ya, karena bisa menghemat biaya operasional dan meningkatkan akurasi data secara real time. Di mana data ini fungsinya banyak banget, salah satunya untuk layanan publik seperti perbankan dan kesehatan. Jadi penggunaan KTP digital juga akan meningkatkan kecepatan dalam melayani masyarakat ya, Mbak Novi. Hmm, Baik, kepada Bapak Fauzan atau Saudara Fauzan dari tim kontra, bagaimana Anda melihat solusi terkait masalah masih adanya persyaratan fotokopi KTP? Ya, menurut saya sih solusi yang ada saat ini tuh belum sepenuhnya menjawab ya masalah yang ada. Salah satu masalah utama itu yang kita hadapi itu adalah masyarakat tuh masih diwajibkan untuk memfotokopi beberapa dokumen seperti SKCK, terus surat nikah, terus juga kita juga di bandara pernah gitu untuk verifikasi kembali gitu, menunjukkan bukti fisik KTP gitu. Jadi prosedur-prosedur seperti ini tuh tidak hanya memperlambat proses administrasi ya, tetapi juga menambah beban bagi warga gitu dan menambah kontribusi sampah yang meningkat karena fotokopi tadi juga bakal dibuang juga oleh warga gitu. Hmm. Menurut saya begitu Mbak Novi. Baik, banyak kekhawatiran dari tim kontra ini ya. Bagaimana Saudari Olivia dari tim pro menanggapi kekhawatiran dari tim kontra? Kekhawatiran tersebut valid ya, tetapi kita harus terus mendorong inovasi. Pemerintah itu kan sudah memulai program penyediaan akses internet dan literasi digital. Meskipun KTP digital itu belum sempurna, tapi itu merupakan langkah menuju pemerataan infrastruktur dan akan memudahkan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih, Hmm, Mbak. Menurut menurut Saudara Juan, bagaimana dengan kesiapan instansi dan upaya sosialisasi dari pemerintah tentang KTP digital ini? Ya kalau menurut saya pribadi sih sosialisasinya itu masih sangat kurang ya. Banyak petugas dan masyarakat yang belum paham gitu cara kerja KTP digital.
Selain itu, kesiapan instansi bukan hanya masalah investasi alat aja, tapi juga kemauan untuk mengubah sistem yang udah ada. Tanpa regulasi yang tegas, banyak instansi yang akan tetap nyaman dengan sistem fotokopi yang udah ada. Hmm, baik, kalau begitu kita sudah sampai di ujung acara nih. Karena keterbatasan waktu sebagai penutup, saudara Rini, apa ya pesan utama dari tim Pro tentang KTP digital ini? Kami percaya ya bahwa KTP digital adalah masa depan identitas nasional dan ini akan membawa efisiensi dan keamanan yang nggak akan pernah terganti gitu. Jadi mari kita dukung penuh proses adaptasi ini untuk pelayanan publik yang lebih baik tentunya. Hmm, terakhir, dari tim Kontra, Saudara Fauzan. Digitalisasi itu harus berpihak kepada rakyat ya. Jadi pastikan dulu KTP digital itu benar-benar siap dan dapat diakses oleh semua pihak. eh gitu Mbak. Ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya. Saya tarik kesimpulan bahwa KTP digital adalah sebuah inovasi yang menyajikan, namun tantangan dalam mengimplementasikannya dan kesiapan semua pihak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar gitu. Semoga diskusi ini memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kita semua. Sampai jumpa. Independen, terpercaya.